Only people with one character are number one, the character to get up. Because everyone will fall, but not everyone gets up. And when you fall, and when you get up, you will fall again. You will fall harder and eat more shit. And people will laugh at you. But you get up again and smile and learn and keep going. And again you will fall and break your face. And this is how the biggest success in life is going. The moment on the ground, in the shit. The moment you will get up again. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini kembali saya akan menerapkan konsep candlestick price action technical analysis untuk membaca candlestick. Dan membaca candlestick ini untuk membaca market maker. Oke. Kenapa harus membaca market maker? Agar kita profit konsisten. Oke. Kalau kita tidak sejalan dengan market maker, kita ada di loss konsisten. Itu sudah hukum alam ya. Ya, buat teman-teman yang masih belum sadar ya, nanti akan disadari secara perlahan-lahan. Oke. Kembali di sini saya menggunakan dua broker ya. Ya, broker ini sebagai pembanding aja. Kalau signifikan sih nggak terlalu ya pengaruhnya, tapi saya suka ada data perbandingan, gitu aja sih. Kemudian Euro USD di sini M1. Nah, saya akan menggunakan 1 menit aja di sini. Karena saya konsepnya adalah price action ya. Di time frame berapapun ada price action. Kalau nggak ada price action ini nggak ada candlestick, ya kan? Kayak gitu. Market maker ada di semua time frame. Trader ada di semua time frame. Oke. Trader manusia, trader mesin ya, trader algoritma. Mesin sama algoritma sama ya. Maksudnya sama penerapannya ya kan, mesin dengan algoritma kan berbeda, software dan hardware. Maksud saya ya kalian tahu lah. Oke, apa yang harus kita lakukan di sini? Ini marketnya Euro USD ya. Ini market sedang berjalan teman-teman ya. Jadi sedang berjalan. Jadi marketnya saya nggak tahu kedepannya itu apa. Tapi yang akan kita lihat di sini adalah datanya digabungkan dengan mimpi kita atau strategi dream. Oke. Jadi strategi mimpi itu strategi apa? Kalau ada trader yang strategi coret-coret gini, ya kan, triangle, ya kan, kesini ke sini. Nah, ini masih dream atau average atau rata-rata. Oke. Ya, setidaknya itu yang saya pahami ya. Tapi kalau sudah masuk price action dilengkapi dengan data, ya data atau konsep ya kan, data yang berasal dari konsep. Oke, apa yang terjadi di sini? Konsolidasi. Nah, ini lihat, candlenya udah mulai nggak karuan itu, berbeda-beda. Sudah mulai muncul candle rumput ya. Artinya sebentar lagi kita akan menemukan tren ya. Karena ini di 1 menit, maka cepat ada tren, cepat ada konsolidasi. Oke. Kalau marketnya secara global ini sedang konsolidasi ya, entah di 25 menit, 31 jam saya kurang tahu ya. Pokoknya time frame besarnya sedang konsolidasi. Oke, kemudian saya harus pasang-pasang sesuatu di sini dulu. Pasang-pasang umpan ya. Oke, sekali lagi buat peserta ini pasti kalian sudah paham apa yang saya buat di sini. Oh, di sini marketnya sedang low volume teman-teman ya. Jadi nih kalian bisa lihat nih low volume. Ini kayaknya habis apa ya? Habis nembus 9.000 ya, konsolidasi. Tuh, 9.000 di bawah sini kan.
Oke, apa yang saya cari di sini? Oke, ini kejauhan ya. Saya akan gunakan yang kecil aja. Mungkin yang kecil ini bisa berpengaruh, saya kurang tahu juga. Ya, kayaknya sih gitu, ya kan? Karena kita kan nggak tahu habis ini kemana pergerakannya, ke atas atau ke bawah. Ya kalau dari segi candlestick aja ya kita nggak tahu, ya kan? Oke. Di sini ada spesial nih soalnya nih teman-teman ya. Buat teman-teman peserta pasti kalian paham ya, ini rank 0 dan rank 1-nya itu agak spesial di area sini. Jadi oke, kita tetapkan dulu di sana. Karena ini 1 menit ya, M1 mungkin aja dia walaupun kecil berpengaruh juga ya. Oke, secara persepsi apakah ini bisa uptrend? Ini kan sudah terbentuk morning star ya kan. Tapi karena IME besar di sini saya nggak percaya itu morning star. Karena saya masih mimpi ya. Jadi mimpi saya itu turun ya. Tergantung datanya apa yang bisa dilihat nanti. Oke, kita pantau dulu teman-teman. Areanya di middle ya. Ini area yang seperti teman-teman pelajari. Area yang tidak bersahabat. Oh, dia ke atas. Lupa ya, apa tadi ya? Market maker. Oh ya, market maker ada di mana? Oke, konteks konsolidasi time frame besar. Nih market maker nih. Oke, releasing. Nah, dia di sini nih. Dia ke bawah nih. Konsolidasi sini. Ya, kalau dari sini mungkin ke sini ya kan, ke sini atau ke sini ya kan. Kita nggak tahu, tergantung data. Kalau ke sini apa yang mendukung, kalau ke sini apa yang mendukung, kalau ke sini apa yang mendukung. Nah, di sini saya sebutkan tadi ada level yang cukup berpengaruh sih. Ini bisa jadi market maker enggak ya? Ini konsolidasi soalnya ini bullish, ini bearish. Walaupun mirip apa shooting star ya, tapi itu doji. Oke, kita ada di middle, ekspektasi turun ya. Ini mudah-mudahan bearish hammer, tapi kita akan tunggu reject. Oke, kita lihat dulu. 20 IME kena. Oke, dia reject teman-teman, kita lihat. Saya belum ambil keputusan ya kalau kayak gini. Oke, sell ya. Ini kalau bisa di sell. Kenapa di sell? 1 konsolidasi, 2 rejection tadi itu kurang meyakinkan. Jadi sana bearish hammer. Maka candle ini berpeluang besar menjadi bearish karena faktor konsolidasi itu sendiri. Kita lihat ini candlenya bearish dari fake breakout di sini. Tuh. Nah, itu dia ya kan. Berdasarkan data. Oke, entry pertama bagus ya. Kemudian ini, wah ini kalau kayak gini ya harapan ke atas ya jangan dulu ya. Karena sesuai konteks kita itu ke arah bawah. Tapi saya akan menunggu dulu. Datanya tadi apa? Datanya tadi buat Bang Fuad. Nanti buat Bang Yohanes juga ya. Bang Yohanes belum sampai di sini. Kemudian buat Bang Rofik juga ya. Walaupun Bang Rofik sedang vakum ya.
Oke. Saya akan menunggu dulu teman-teman. Nah, ini udah, wah di sini candlenya beda nih, bearish, dan di sini sebenarnya lebih, yang di sini ini lebih signifikan daripada di sini. Tapi di sini juga signifikan ya. Ini harusnya kalau reject aja gitu. Tapi ada di antara EMA ya, saya nggak yakin di sini. Karena antara EMA 20 dan 50 dia dalam satu garis ya. Jadi bisa doji di sini. Gitu. Jadi kalau nggak ada signifikan rejection maka kita lebih baik hindari aja. Kayak gitu. Kemudian kalau ini kita market maker ada di sini ya kan, tadi dia udah jelas mau turun di sini melakukan pembantaian dengan ini ya kan. Kemudian ini kalau kita anggap primary, secondary ya kemungkinan primary ya, tapi bisa primary ke sini juga, primary karena ini ya. Oke, kita lihat dulu. Dan kalau parahnya kalau konsolidasi maka ya itu kurang asik ya. Karena kalau konsolidasi dia nggak ke atas, dia nggak ke bawah, ya dia di sana-sana saja gitu. Jadi konsolidasi ini yang sebenarnya harus kita hindari teman-teman ya. Karena konsolidasi ini ya sangat membingungkan gitu. Dimana dalam konsolidasi ini market maker itu membuat sebuah kondisi, oke, yang membuat kita menjadi doji. Jadi psikologi trader itu menjadi doji. Kalau sudah psikologi trader menjadi doji, apa yang terjadi? Ya di sisi kalian mungkin ada yang profit, ada yang loss. Tapi di sisi market maker, apakah mereka peduli kalian loss, kalian profit? Nggak peduli ya kan. Yang dia peduli adalah sesuatu gitu. Sesuatu itu apa? Nah itu yang harus kalian mengerti agar bisa profit konsisten dalam trading. Karena market maker itu ya begitu. Oke, persepsi gimana? Saya jarang menggunakan persepsi nih. Dari sini 4 candle doji ya, tapi kayak bullish dikit ya. Cuma ini bullish ya kan. Nah bullish ini kayak doji, oke, di sini juga sama nih. Kemudian itu 4 candle kan. Nah kemudian keterikatan ini dengan level-level di sini gimana? Ya ada ini yang mungkin rank 1 ya kan. Ada ini, tapi pengaruhnya kemungkinan sih dengan EMA besar ya. Karena ini kalau walaupun rank 1 mungkin, nah itu dia udah kejawab tuh. Kalau udah gini biasanya sih kejawab ya. Untuk apa sekarang kita melakukan apa? Kita tunggu dulu. Kita nggak tahu nih 200 nih diapain sama harga. Karena di 15 menit sebelumnya ini belum ada tanda-tanda dari level ini di respect atau tidak di respect ya. Mungkin teman-teman peserta belum saya jelaskan ya antara respected level dan unrespected level. Jadi ada level yang di respect, ada level yang tidak di respect. Oke. Kapan level di respect, kapan level tidak di respect itu perlu juga diketahui. Nanti akan saya buatkan videonya mungkin tambahan ya. Oke, untuk saat ini pergerakannya memang turun, tapi kita lihat dulu di sini. Ini biasanya area-area yang agak bahaya karena dia di deviasi 2, retracement bisa terjadi, ya kan? Oke, sekarang sell. Oke. Kita akan sell di sini. Ini adalah market maker. Oke. Ini market maker, area strong. Dia udah jelas banget di sini ya. Ngadalin trader nih, mungkin trader mesin yang dikadalin ya. Ya sekarang kita sell di sini karena area strong ini otomatis narik nih ya kan. Nah itu jadi kan prediksi saya belum pergerakan ke bawah belum signifikan kan, tapi kita bisa kalkulasikan dengan sell. Oke. Nah ini buat Bang Fuad juga bagus nih ya. Walaupun ini doji tapi di sini ini ya itu dia Bang, karena setiap broker itu filternya agak beda-beda. Jadi ya seperti itu ya. Habis ini kita
rehat dulu ya. Ini beres harusnya. Udah ya, belum ya? Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Kalau beresnya kayak gini. Oke, ini di break nih teman-teman. Jadi tunggu ke atas 200 kalau bisa. Oke. Oke, sell kalau dapat 200 karena dia harus close di bawah 200. Dia harus close di bawah 200 karena di sini udah bearish hammer dan ini udah kayak hammer itu loh. Oke. Kita akan lihat dulu. Ayo dong di bawah 200 dong. Terus bawah. Ini kayak jadi tukang sihir ya. Oke, dia close di bawah 200 teman-teman ya kan. Ya memang perbedaan antara broker di gini ya. Ya di 1 menit ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading di 1 menit ya. Dan saya tidak menyarankan teman-teman trading di 1 menit juga. Yaitu lebih identik kepada broker-broker yang tidak disukai semua orang ya. Yang mereka mengidentikan itu dengan perjudian kayak gitu. Ya tapi mereka dimanapun juga kalau udah trading ya namanya trading. Trader rata-rata average itu ya auto judi. Mungkin 99% ya, mungkin 1%-nya enggak, kayaknya kayak gitu ya. Karena kalau saya bilang semuanya kayak gitu kan kayak saya udah punya data aja kan kayak gitu ya. Ya perkiraan saya ini ya. Perkiraan adalah judi. Oke, itu dia 3 entry saya hari ini. Dengan menggunakan konsep market maker. Jadi, kenapa saya sell di sini? Ya udah. Buat Bang Fuad, kenapa di sell di sini? 1, karena konteks, ya kan? Pertama konteks ini dulu. Dimana kita menggunakan skala EMA, bukan skala ya. Apa ya dibilang ya biar kita sama-sama ngerti itu menggunakan konsep EMA. Jadi EMA itu bukan sebagai entry yang bukan sebagai penentu kita entry, tapi EMA itu adalah menggambarkan market secara rata-rata. Jadi secara garis besar itu marketnya kayak gimana sih kondisinya kayak gitu ya. Jadi jangan menggunakan strategi perpotongan EMA dan lain sebagainya kalau kalian nggak paham price actionnya sendiri, karena EMA itu sendiri lagging, dia adalah indikator yang lag. Oke. Dia itu indikator lag, artinya price bergerak dulu, terjadi dulu, baru dikalkulasi oleh program indikator itu. Dan di setiap broker itu price-nya ada gap ya, ada gap sekitar 15 pip, 10 pip ya kan. Jadi kalkulasinya juga agak berbeda hasilnya kan. Tapi karena ini rata-rata, ini kan terlihat sama nih. Pergerakan di broker A dengan di broker B, ini 20 EMA, 50 ini kan ini kayak mirip ya. Mungkin di sini karena skalanya saya ada yang besarin, saya besarin, ini agak saya kecilin ya kan. Tapi secara rata-rata sama kan, terlihat sama. Tetapi kalau di sini udah ada perbedaan price sekitar 10 sampai 15 pip. Contoh di sini 193, di sini 185. Nah, itu berapa itu? Berarti secara tidak langsung kalkulasi EMA di sini juga ada perbedaan sedikit. Tetapi karena dia memiliki konsep rata-rata gitu, jadi dia terlihat di mata kita nggak ada perbedaan ya kan, kayak gitu. Jadi gunakanlah EMA untuk observasi market itu. Kemudian untuk entry-nya 1 market maker itu harus kita kenali. Kemudian yang kedua adalah data-datanya, seperti konsep yang saya ajarkan. Ada SB ya kan, ada areanya strong apa enggak. Kemudian ada terikat dengan EMA yang lebih besar atau lebih kecil, mana perbandingannya. Kemudian di sini kan saya buat garis tuh. Ini ya kan, garis ini. Yang garis ini nggak dikuasai oleh trader lain. Oke. Trader lain nggak ada yang saya lihat membuat seperti ini. Saya nggak tahu ya. Mungkin cuma
mungkin kalau John Paul kayaknya mungkin ya, karena saya lihat dia kadang-kadang membuat garis-garis ini dan dia menargetkan sebuah range. Oke. Dan di sini juga cara berpikirnya sama seperti itu, range, kita mencari range. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi buat teman-teman peserta, mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh ya buat actionnya. Oke, karena kita harus action. Jadi setiap hari kita harus action. Ya walaupun 3 menit, 25 menit, 30 menit action aja gitu. Agar kita itu tidak lupa dengan konsep. Ya, karena kalau sehari kita nggak action, 2 hari, 3 hari, nanti seminggu kayak gitu lupa. Biasanya gitu. Oke. Buat teman-teman yang lain yang ingin belajar tentang price action ya, agar tidak menggunakan strategi mimpi. Oke. Strategi mimpi itu adalah chart pattern ya kan. Kemudian kalau harmonic pattern, gini contohnya ya. Ini kan misalkan triangle. Ini kan kalian tahu nih triangle nih kan, up and down gini kan. Triangle. Jadi kalau kita nggak tahu proses yang ada di sini pada saat mulai dia break itu datanya apa, maka kita nggak bisa tentukan probabilitasnya ke sini, atau tetap di sini, ya kan? Kayak gitu. Apa data-data yang mendukung kita? Ya ini, ya kan? Kemudian candlesticknya apa, sifatnya gimana, artinya apa, kayak gitu. Ya pertama-tama memang terkesan ribet ya, tapi setelah lama-lama seperti kalian lihat adaptasinya ya seperti itu. Oke. Karena kita itu sudah bergerak di bawah sadar. Kayak misalkan tadi analisa begini, ya udah areanya strong begini. Kemampuan otak bawah sadar itu sekitar 80% mungkin ya, karena persentase saya nggak begitu jelas. Tapi menurut sains begitu ya. Kemampuan prosesor bawah sadar itu sekitar 80%. Dan 20% adalah sadar ya. Pada saat sadar itulah yang namanya analisa. Tetapi kalau sudah dihadapkan dengan chart yang berjalan begini, analisa itu biasanya agak lambat ya kan. Makanya kita perlu menggunakan alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu dilatih oleh alam sadar dulu. Kayak gitu. Baru kita bisa memasukkan programnya ke bawah sadar, kayak gitu. Oke, apa yang saya omongkan di sini saya nggak tahu juga ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat aja buat teman-teman semuanya ya. Jadi dirasakan aja apakah mungkin ini bisa membantu atau tidak. Oke, sampai jumpa besok dan salam trader.